Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMM. Berjumpa lagi dengan saya Lia di BMM Story. Hari ini kita mendatangi Bu Lingga. Masya Allah, cantik banget aslinya. Masya Allah, Masya Allah. Beda-beda sebulan lah kalau mukanya gitu. Bisa-bisanya beda sebulan ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bertemu dengan Bu Lingga dan video ini kita buat untuk memperingati Hari Guru yang akan jatuh pada tanggal 25 November mendatang. Nah, kita sedang berada di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan. Ya, betul. Patriot 3 Bekasi, betul. di tempatnya Bu Lingga mengajar. Iya. Gitu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih, sahabat BMM. Halo sahabat BMM semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga, Kalingga tepatnya. Bisa dipanggil Buling, Buling Mantap Jiwa nama akunnya. Kebetulan aku kelahiran tahun 95, jadi tahun ini umur 27 tahun. Di SMK Kesehatan Patriot 3 ini aku ngajar MTK Fisika Kimia. Terus aku juga ngajar 2 sekolah di SMA juga, tapi satu yayasan jadi sebelahnya itu ngajar matematika peminatan sama matematika wajib. Gitu. Keseharian aku ya udah cuma ngajar. Sekarang masih dilanjut dengan ngajar dance sama ngelatih komunitas. Terus ya kadang suka tetap bantu-bantuin event. Kadang aku juga suka ada event-event mall tuh aku jadi anggota IO-nya gitu loh. Wow. Freelancer gitu loh. Kemudian ya sisanya tinggal ngonten, ngedit, tidur. Jangan lupa tidur. Siap. Bu Lingga, Ya. terus bisa diceritain nggak sih gimana caranya Bu Lingga ini bisa viral? Karena aku ngeliat, waduh, teman-teman bisa dilihat TikToknya Bu Lingga 1 juta Masya Allah, sekian ya. followers. Nggak nyangka ya. Saya aja nggak nyangka. Beli nggak ini? Nah, alhamdulillah jangan sampai. Oh. Saya juga kaget loh, tiba-tiba jebret segitu. Masya Allah. Iya. Itu dalam kurun waktu berapa lama? Kurun waktunya kalau naiknya sampai 1 juta sih waktu itu nggak lama ya. Cuma sebulan atau sebulan setengah. Cepat banget. Cuma memang effort untuk ke yang sebulannya itu iya, panjang. Karena kan aku konten kan macam-macam tuh. Pertama emang aku tuh seneng banget ngedit rekap daily vlog gitu loh. Jadi yang dari aku proses ngelatih dance sampai ke lomba sampai ke dapet piala itu aku lebih seneng ngedit yang seperti itu aku taruh di Instagram kayak gitu. Terus kayak misalnya aku kuliah atau enggak journey aku selama diet misalnya waktu itu, habis itu pengalaman aku selama liburan aku seneng banget ngedit yang rekap seperti itu kan. Nah kebetulan waktu itu pas lama ngajar anak-anak murid aku tuh kebanyakan pada paparazzi kan. Wah ini guru aneh nih gitu kan ya. Nah dari paparazzi itu aku juga kepikiran akhirnya, oh kayaknya emang seru juga nih kalau aku juga bikin editan rekap sama anak-anak murid, karena kan kalau guru itu kan bakal mengalami perpisahan setiap tahun ya. Jadi kayaknya aku harus nyimpen momen nih gitu kan. Jadi rekap-rekapan aku sama murid selama ngajar itu ya aku taruh di TikTok biar nggak nyampah aja gitu. Kalau di Instagram kan udah dance, udah pencapaian segala macem gitu kan. Baru kalau yang ngajar di TikTok. Tapi itu pun melewati fase yang aku tuh download TikTok untuk nyimpen make up dulu. Jadi aku kontennya konten make up dulu. Pertama? Iya. Make up karakter, habis itu make up yang transisi. Itu pertama kali aku itu dulu. Terus kayak lebih banyak POV tapi yang berhubungan sama make up. Terus baru tuh setelah kepikiran dari yang paparazzi itu dengan followers aku yang baru 800 perak. Akhirnya masuklah ke video ngajar. Loh kok meledak? Gitu lama-lama tuh berapa puluh ribu. Terus habis itu yang make upnya lagi yang viral sampai 2,7 juta. Pertama kali dapat view jutaan itu di make up justru. Di make up. Habis itu random akhirnya ya udahlah TikTok buat nyimpen ini aja lah, nyimpen dokumen-dokumen lah, editan-editan kan. Akhirnya random yang lebih meledaknya lagi adalah si ngajar itu akhirnya. Iya. Baru meledaknya di situ. Oke. Karena mungkin ini Bu Lingga, karena banyaknya guru-guru apalagi matematika gitu. Aku juga pengalaman gitu ya punya guru-guru yang killer, guru-guru matematika yang fisika kimia gitu kan. Nah sedangkan Bu Lingga ini adalah guru-guru yang asik gitu. Asik. Nah gimana sih caranya jadi Bu Lingga yang asik? Aduh, pertama harus banyak sabar. Karena aku juga sama kan kayak Mbak Lia juga pernah ngalamin jadi murid dan pertama kita kemakan stigma.
mau kita udah ketemu atau belum sama gurunya, pasti kita udah berpikiran guru eksak atau guru MTK tuh pasti killer. Terus atau enggak guru sejarah tuh banyak cerita, guru bahasa Indonesia banyak cerita gitu, udah makan stigma duluan. Jadi aku pengen banget mematahkan stigma itu bahwa MTK tuh nggak semuanya serem loh, mungkin emang nggak ke-expose aja guru-guru yang enak gitu. Nah aku pengen banget nge-publish yang namanya guru-guru asik tapi selama ini tuh tersembunyi gitu. Jadi aku emang harus banyak-banyak sabar. Kemudian emang harus pelan-pelan banget kalau untuk membimbing mereka, karena untuk mendapatkan hati dan kepercayaan mereka itu aku harus terjun ke dunia mereka dulu kan. Jadi aku yang mempelajari eranya anak-anak gitu. Jadi bukan untuk mereka untuk ada di era aku. Apa sih yang lagi hit sekarang, kalau lo suka K-pop, ayo deh gue belajar K-pop deh biar kita tuh ngobrolnya nyambung kayak gitu. Biar bercandanya nyambung, atau enggak tiap mereka bercanda apa tuh aku tahu nih. Kayak contoh ya, ada yang lagi tren apaan tuh misalnya gitu kan. Ya aku minimal harus tahu, jadi aku nyambung gitu. Oh iya aku tahu nih video ini apa gitu. Emang harus gitu sih effortnya. Iya benar. Harus banyak-banyak sabar nih sahabat Review. Ada nggak sih, kan dulu mungkin ketika sekolah yang bikin Bulingga terinspirasi ini guru siapa, atau mungkin ada kisah-kisah apa sih di balik Bulingga nih memilih untuk menjadi guru gitu? Banyak banget. Kalau terinspirasi dari siapa itu, pertama aku terinspirasi dari Pak Yunus, namanya itu guru fisika aku. Terinspirasinya adalah ketika aku udah mulai galau mau ngambil jurusan apa, aku senang seni tapi aku nilainya tinggi di biologi, tapi aku hobi di hitung-hitungan gitu, udah mulai galau. Akhirnya Pak Yunus ini yang menyarankan aku untuk jurusan fisika aja, karena fisika itu bisa ngajar apa aja loh, bisa ngajar MTK, bisa ngajar kimia, bisa ngajar ke SMP, SMA gitu bisa. Itu inspirasi pertama. Kedua, kenapa akhirnya ngambil jurusan pendidikan, karena aku dulu nari kan. Lucu deh, ini alasan yang agak kocak sih sebenarnya ya. Jadi aku dulu ngambil jurusan yang memang kerjanya nggak mau terlalu ngambil nyita waktu gitu. Jadi akhirnya aku milih jurusan pendidikan karena aku mikirnya gini, kalau ntar aku jadi guru, anak sekolah aku kerja, pulangnya masih bisa ngedance gitu. Dulu mikirnya kayak gitu kan. Terus jadi kalau misalnya mereka masuk aku kerja, mereka libur aku libur, mereka pulang aku pulang gitu. Jadi masih banyak waktu fleksibel, makanya ngambilnya jurusan pendidikan. Terus kalau untuk ada di jurusan fisika sendiri selain dari Pak Yunus itu tadi, dulu karena murah. Dulu kuliahnya murah. Kuliahnya di mana Bu? Iya, di UHAMKA aku. Oh, UHAMKA. Iya, termasuknya murah karena tadinya tuh emang masih galau lagi setelah dapat saran dari Pak Yunus, masih galau lagi. Ini bener nggak ya ngambil fisika atau ngambil MTK aja ya? Ternyata antara MTK sama fisika jauh. Udah fisika aja deh murah. Bisa nyicil. Iya. Bener. Bener. Terus yang apa namanya, ruang lingkup temennya tuh nggak terlalu banyak. Aku emang nggak mau ngambil jurusan yang temennya kebanyakan banget gitu, pusing gitu kan. Karena di fisika tuh jurusannya setiap angkatan itu biasanya cuma 2 atau 3 kelas. Jadi bisa nih gitu. Jadi udah akhirnya ngambilnya fisika deh. Oke, jadi tipsnya kalau mau ngambil jurusan kuliah yang murah. Enggak juga. Enggak juga. Disesuaikan sama kondisi kamu sekarang ya. Oke, terus selanjutnya nih, gimana sih sulitnya atau mungkin senangnya juga Bulingga jadi guru? Berarti sebelumnya nih guru hanya di sini aja atau sebelumnya udah di sini aja? Di sini. Oh, baru di sini. Ya, sulit dan bahagianya jadi guru itu apa? Waduh, kalau bahagianya dulu aja kali ya. Kalau bahagianya tuh aku bener-bener yang mood setiap hari, karena kan kita nemuinnya anak-anak muda terus ya, anak-anak muda terus gitu. Jadi muda. Iya, jadi energinya muda terus, mood setiap hari tuh ketawa terus ketemu mereka gitu, seakan-akan lupa masalah, walaupun pulang ke rumah tetap aja inget lagi yang masalah kan. Cuman kalau kesini tuh selalu aja ketawa-ketawa lagi gitu, happy, ceria gitu. Itu kan meningkatkan rasa bahagia juga kan dengan ketemu sama mereka setiap hari. Cuman kesulitannya itu justru adalah mengatur mood sendiri. Kalau kita sesabar-sabarnya, jujur kalau pengalaman pribadi seasik-asiknya aku nih selama ngajar, sebaik-baiknya, seanteng-antengnya aku sebagai guru, aku juga masih manusia biasa dan masih perempuan ya. Tiba-tiba suka unmood sendiri, tiba-tiba suka pengen marah, atau enggak tiba-tiba ada anak yang mungkin agak kebablasan, terus aku pengen marahin tapi lagi males gitu. Itu yang kadang fase lelah itu yang harus aku adepin sering banget gitu. Wah, itu pertanyaan paling umum. Pertanyaan paling banyak. Kalau untuk takut kehilangan respect, ya takut mah ada, cuman justru jangan sampai kejadian beneran. Jadi aku emang nggak mau sampai itu terjadi, makanya aku juga harus bisa nyiptain batas-batas itu sendiri. Jadi aku yang ngelepas mereka, tapi aku juga yang harus punya batas, mereka tuh lepasnya harus sampai mana. Mereka, aku asik ke mereka, tapi aku juga yang harus ngasih batas ke mereka, asiknya sampai mana, kayak gitu. Dan apa namanya, untuk si tegas itu sendiri, sebenarnya aku juga masih ada, cuman emang nggak ke expose aja. Galak, marah-marah juga pernah, cuman nggak aku publish aja.
Cuman yang satu kunci yang aku pelajari dan emang aku terapin sekarang adalah ketika kita terus positif ke mereka, nanti ketika mereka berbuat kesalahan kita nggak perlu ngebentak, kita cuma negur gini aja mereka udah takut gitu. Jadi jangan sampai vibes kita tuh di awal udah galak dan mereka ekspektasinya udah galaknya segini. Jadi ntar kalau kita udah marah segini juga mereka akan itu mah marah biasa kayak gitu. Jadi kalau kita vibesnya positif, ceria terus kita cuma cemberut aja tuh mereka udah takut. Gitu. Wah apa nih gitu. Jadi nggak usah ngegebrak meja, nggak usah marah-marah, kita udah, Bu kenapa Bu? Nggak apa-apa. Ya gitu aja mereka udah takut. Karena mereka ngerasanya udah, bullying tuh ceria, pokoknya bullying tuh ceria. Pokoknya pikiran mereka, mindset mereka adalah bullying ceria, udah gitu. Jadi ketika mereka ngelakuin kesalahan, aku coba gini aja, mereka udah tahu, oh iya gue salah nih. Iya, betul. Dan menurut aku respectnya mereka tuh ada pada bullying. Oh, bullying dia udah baik loh sama ini. Iya, betul. Udah menerapkan metode belajar yang asik loh ke kita. Masa bener. kita nggak nurut sih, masa kita nggak semangat sih? Benar. Betul, itu juga yang termasuk aku terapin sampai sekarang. Ajarnya kan asik, terus juga dia dibawa kayak ya santai, jadi nggak terlalu yang membuat kita rumit gitu. Dan bullyingnya tuh tipikal orang yang mau ngedengerin dulu semua muridnya, baru ntar ngejelasin satu-satu. Bullying nggak kalau misalkan nanti di dunia entertain, Waduh, ini jadi artis besar Masya Allah. gitu. Amin dulu, amin. Mau meninggalkan jadi guru. Aduh, itu profesinya. Banyak banget yang bertanya seperti itu ya. Sejujurnya nggak mau banget, sama sekali nggak mau banget ninggalin. Kalaupun nanti amin tiba-tiba aku menjadi besar, amin suatu saat, aku nggak mau yang bener-bener ngelepas semua ngajar. Mungkin kalau jadwalnya dikurangin iya gitu, tapi nggak mau yang ninggalin banget karena aku emang punya visi besar kan kenapa bisa jadi guru ya, karena tadi itu aku pengen ngilangin stigma bahwa guru MTK tuh killer. Aku pengen banget jangan sampai ada murid-murid yang terlanjur benci sama MTK karena makan stigma gitu. Aku pengen banget anak-anak tuh enjoy belajar sama hitung-hitungan. Jadi aku nggak mau ngilangin visi besar aku itu hanya untuk yang lain. Karena kan kalau kita telaah lagi ke belakang kan aku juga sampai di titik ini juga karena ngajar gitu kan. Aku viral sampai sekarang juga kan karena video ngajar gitu, dari jadi guru dulu gitu. Jadi kayaknya nggak bakal ninggalin. Nggak. Wah, makasih banget bullying nggak. Terima kasih juga loh. Terus bullying nggak punya nggak sih cita-cita besar di dunia pendidikan? Wah, Atau banget. bikin sekolah Lingga School. Tapi emang iya, tuh disebutin. Oh, iya, aku pengen banget bikin sekolah yang kurikulumnya modifikasi sebenarnya. Jadi nggak mau yang kurikulumnya ngikutin kurikulum Indonesia. Kan sekarang udah banyak ya sekolah yang kurikulumnya internasional gitu. Dan menurut aku menarik sih kalau kita mengikuti kurikulum luar negeri. Walaupun memang jujur aku sendiri juga belum terlalu paham. Cuman tetap ada impian ke situ. Aku pengen banget bikin sekolah yang aku nggak mau sampai muridnya itu sekolah belajar dalam keadaan tertekan gitu. Jadi aku pengen bikin sekolah yang lebih fun, lebih enjoy gitu. Pernah aku juga ngeliat konten, aku juga lupa itu di negara mana, memang kepala sekolahnya tuh sampai bikin jeda waktu untuk mereka bermain game, untuk tidur. Kayak gitu. Iya, aku lagi mempelajari itu banget sih, walaupun kayaknya akan berat ya kalau kita jalanin di sini. Gitu, tapi impian aku tetap ada untuk ke situ. Ya, di Finlandia itu. Oh iya. Salah satunya itu kan cara mengajar di sekolahnya asik, terus jam belajarnya nggak ada PR segala macam. Iya benar. Terus nih Bu Lingga ngomong tentang dance, guru dance juga atau punya komunitas dance? Macam-macam. Aku pertama kali itu bikin ekskul. Abis itu setelah bikin di sekolah ini? Bukan, di sekolah tempat dulu aku sekolah. Oh gitu. Bikin ekskul. Terus namanya baru bikin ekskul baru kan, susah untuk mengambil hati sekolah untuk ya minta perizinan segala macam susah kan. Udah deh kita keluar jadi komunitas. Jadi komunitas akhirnya punya anak didik beberapa tahun, akhirnya anak-anak didik aku itu udah bisa ngajarin adik-adiknya lagi, aku ngajar ekskul. Itu jadi komunitasnya dipegang bareng-bareng, aku udah mulai ngajar ekskul. Nah sekarang anak-anak didik aku udah mulai gedean dikit, mereka udah ngajar ekskul juga. Jadi sekarang komunitas aku tuh fokus untuk melatih para pelatih. Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi Bu Lingga sebagai apa ini? Aku di komunitas sebagai pelatih utama, coach utama. Kalau untuk yang di ekskul sekarang udah aku kasih ke anak-anak aku sekarang. Yang dulunya aku pegang itu dulu sebelum aku viral sekarang ini, sebelum aku ngerasa udah gampang capek ya, itu aku pulang ngajar langsung pulang dance. Pulang ngajar tuh langsung latihan dance. Langsung ngajar dance. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu full sampai Minggu. Itu aku ngajar terus di beda-beda sekolah. Bahkan ada yang di kampus juga UKM. Minggunya yang ngajar padat komunitas itu. Iya, padat. Yang kan udah mulai ngerasa capek kan,
Jadi kalian aja ngajar gitu. Jadi aku ngelatih mereka, para pelatihnya, nah mereka ngajarin yang ekskul-ekskul. Gitu. Terus berarti aktivitasnya ngajar, dance gitu. Terus ada aktivitas lain nggak di rumah kayak gimana? Iya ngonten aja sih. Ngonten aja. Ngonten aja sih, ngonten, Endorse. ngedit, ngurusin kucing sih. Oh, namanya Peter. Peter, ih kok tahu sih? Ih, tolong. Tahu dong. Kok tahu sih? Nggak diajak ke sini. Pengen ntar pas sambil rapat mau diajak ah. Ya Allah. Biar jalan-jalan dia. Oke. Bu Lingga, Baik. pasti kan semua orang punya kisah-kisah perjuangannya. Ya. Bu Lingga boleh diceritain nggak sih kisah perjuangan paling mengesankan atau paling membekas di benaknya Bu Lingga selama hidup atau selama perjalanan menjadi guru? Selama hidup ya. Pertama, aku yang paling membekas itu dari kecil karena aku kan penyandang disabilitas ya. Oh. Iya, kaki aku tuh emang panjangnya agak beda sebelah, jadi panjangan yang kanan. Dulu gara-garanya pas lahir itu tulang paha aku yang harusnya dipinggul, di engsel pinggul itu bablas ke pinggang. Jadi yang harusnya bisa dioperasi dari bayi, tapi kan kalau misalnya dari bayi itu kan takutnya sarafnya banyak yang putus ya. Jadi akhirnya diputuskan untuk operasinya di umur 5 tahun pas nunggu otot sama sarafnya udah agak kuat. Tapi ya gitu, setelah dioperasi resikonya adalah pertumbuhannya nggak akan normal. Jadi kaki kiri aku tuh agak jinjit 2 sentian gitu. Jadi kalau jalan agak-agak pincang. Itu sih dari kecil memang udah punya tekanan sosial sendiri sih dengan kekurangan itu. Jadi nggak cuman dari keluarga, dari lingkungan teman, di lingkungan sosial juga pernah dibully, pernah dikucilin temen, pernah dikerjain kalau lagi main pasti aku mulai disuruh jaga karena mereka tahu aku nggak bisa lari, nggak bisa jalan gitu. Habis itu pernah ditipu sama teman sendiri. Yang dulu tuh yang paling ngebekas itu adalah aku kan alhamdulillah dari selama SD ya. Selama SD itu kan aku 3 besar mulu ya rankingnya. Alhamdulillahnya. Mentok-mentok 4 lah kalau emang lagi ngeblank banget gitu kan. Nah pas banget baru mau di ujung kelas 6 semester 2 mau daftar ke SMP, tiba-tiba aku ranking 26. Anjlok banget dan aku udah nangis-nangis segala macam. Aku kira karena memang akunya lagi bodoh banget waktu itu ya. Ternyata ada rumor, ada satu geng teman-teman aku yang ngebayar guru untuk jatuhin ranknya aku supaya aku nggak keterima negeri. Ya Itu. Dan orang-orang geng ini juga yang nipu aku soal jadwal pendaftaran SMP negeri. Jadi waktu itu aku memang masih berpositif thinking tuh, aku nggak ada pikiran apa-apa sama mereka gitu. Dengan polosnya nanya, emang pendaftaran ke SMP negeri itu kapan gitu. Nah mereka itu ngasih taunya tanggal deadline-nya dilebihin 5 hari. Jadi yang harusnya, misalnya yang harusnya terakhir tanggal 5 tuh aku dikasih taunya tanggal 10 kok gitu. Nah aku ke sekolah itu tanggal 8 di tengah-tengahnya. Udah ditolak mentah-mentah, nggak ada pendaftaran ditelat gitu. Ditipu aku sama temen, nangis lagi di situ, udah rankingnya diturunin, ditipu pendaftaran. Ternyata baru banget pulang dikabarin katanya masih ada pendaftaran kedua di sekolah itu. Nah cuman yang bikin aku langsung kayak wah langsung dapat hadiah dari Allah ya. Dari semua anak yang nipu aku untuk ke SMP negeri itu, ternyata yang keterima aku doang, mereka enggak. Ya Allah, sebelumnya itu langsung kayak nangis lagi. Nangis dulu dah hidup pokoknya. Nangisnya kayak terharu gitu kok, ya alhamdulillah kok jadi aku doang gitu. Tapi belum berhenti sampai situ juga, itu baru yang SD ke SMP ya. Sebenarnya dari kelas 3 SD pun udah sering dibully sih, kayak dikata-katain. Kalau SD tuh lebih banyak dikatain verbal sih. Dikatain. Jadi kayak, aduh boleh disebutin gak sih katainnya? Boleh. Iya kayak misalnya kayak kalau dikatain kayak pincang lu kayak gitu-gitu udah sering sih. Paling nyakitinnya waktu itu nggak usah sok keren dulu kaki buntung juga gitu. Gitu itu maksudnya masih kecil udah ngerasain gitu tuh menurut aku udah sakit banget sih. Terus di SMP pun aku kira berhenti ya, ternyata masih lanjut, masih ketemu orang-orang yang bahkan nggak cuma ngatain, kadang sampai nyandung-nyandungin sampai jatuh tersungkur lah. Terus sampai yang nginjek kaki lah gitu, atau enggak aku lagi duduk ditendang-tendangin lah gitu-gitu. Sampai fisik ya? Iya, cuman alhamdulillahnya di SMA berhenti sih. Maksudnya pembulian yang kayak gitunya ini udah nggak ada. Tuh kalau dari segi kekurangan aku sih, sisanya masih banyak. Terus apa sih yang bikin Bu Lingga kok akhirnya bisa bangkit, dan bahkan bukan cuma bangkit gitu, tapi sekarang bisa seasik ini, se-fun ini, terlihat sebahagia itu di depan orang-orang? Yang bikin aku masih hidup sampai sekarang lah ya. Itu karena nari, karena dance justru. Makanya aku masih dance sampai sekarang karena orang nggak ada yang pernah mau tahu kenapa
kenapa aku dance, orang kan taunya kayak lu kan guru ngapain dance, lu kan dance ngapain guru gitu, cuman taunya itu doang kan, padahal ada alasan besar kenapa aku masih dance dan aku sekarang ambil guru gitu kan. Alasan besar untuk jadi guru mungkin orang-orang udah tahu, tapi alasan besar aku dance itu nggak semua orang tahu. Aku masih bertahan hidup dengan kaki aku sekarang juga karena nari, karena dari nari itu semua badan aku gerak, aku ngerasa nggak ada yang kurang. Terus orang-orang awam yang nggak kenal aku tuh ngeliat aku nari itu normal-normal aja. Kecuali pas mereka ngeliat aku jalan, oh kok kaki lu sakit ya gitu kan. Tapi pas ngeliat nari kayaknya lu sehat-sehat aja gitu. Jadi aku ngerasa dinormalkan dari situ. Iya, betul. Jadi kayak wah ini nih yang bikin gue ngerasa hidup gue sama orang lain gitu. Gue normal gitu. Tapi dengan cara gue nari gitu. Alasan besar aku makanya nari itu karena itu. Mungkin kalau orang yang kenalnya aku sebagai guru sekarang akan menganggap bahwa apa sih hidup lu kayak dua arah gitu, yang satu dance satu guru gitu kan, lu melawan ini banget kan. Tapi ya emang aku nggak bisa ngomong kiri sih, emang dance yang bikin aku masih semangat hidup sampai sekarang. Jangan gitu dong mukanya, mau nangis. Nggak mau nangis. Nggak, udah. Aku pribadi ya, kalau untuk ngasih reward sama punishment itu emang dikondisikan dari lingkungan anaknya dulu sih. Ada yang memang dia dikerasin masih bertahan, ada yang cuman diginiin aja udah lemes gitu kan. Jadi tergantung si anak itu dominannya seperti apa. Kalau misalnya emang nih anak udah batu banget nih sampai nyiksa temennya gitu, yang mau nggak mau kita harus tindak tegas sih, kayak nggak cuman pengarahan doang, nggak cuman dipanggil orang tuanya doang, bahkan kalau mau kita skorsing. Tapi dia malah seneng nggak sih? Dia malah seneng nggak sih kalau disuruh nggak sekolah ya gitu. Cuman ya tergantung ini juga sih, maksudnya selagi masih ada orang yang lebih berwenang, aku akan lebih menyerahkan ke orang yang berwenang, karena biasanya yang mengurusi kasus pembulian itu kan dia jatuhnya ke wali kelasnya dulu, abis itu ke BK baru ke kepala sekolah. Kalau guru mapel hanya ngelaporin aja. Kalau aku pribadi sih lebih ke personal, ya udah cuma negur aja, sisanya aku teruskan ke yang lebih berwenang. Gitu sih. Satu lagi nih, boleh nggak? Kalau tadi kan mungkin setelah pembulian itu terjadi, nah kalau misalkan ini preventingnya nih, pencegahan yang bullying nggak mungkin sudah pernah merasakan ya gitu, terus yang bullying nggak lakukan sekarang untuk mencegah pembulian itu terjadi di sekolah ini apa sih Bu? Aku sebagai guru harus jadi nahkoda dalam kelas, jadi aku harus tahu karakter mereka semua, harus diapain, aku harus membuat mereka solid, karena solid itu kan bukan ada di manusia sejak lahir, enggak kan, tapi solid itu kita yang bentuk gitu, kita yang bikin. Jadi aku bikin suasana kelas itu memang harus solid satu kelas, harus saling mengenal, harus saling mempercayai, harus saling menghargai. Dan memang itu butuh peran seorang guru, dan guru setiap masuk tuh harus punya peran itu gitu. Karena pengaruhnya besar sekali kalau misalnya guru itu udah berhasil jadi nahkoda di kelas. Karena kalau kita udah ngambil kepercayaan sama hati mereka akan lebih mudah diatur kok. Kayak gitu. Jadi untuk pencegahan pembulian juga termasuknya salah satunya adalah membuat mereka semua tuh saling sayang sama temannya sendiri. Gitu. Dan untuk membuat mereka saling sayang, akunya harus sayang dulu ke mereka secara merata. Jadi mereka tuh nggak ngerasa kurang. Kayak gitu sih. Emang effort sih. Sabar. Iya. Dan aku lihat juga tadi aku merhatiin kan sedikit-sedikit di kelas ini gimana sih interaksinya satu sama lain gitu. Dan ternyata emang mereka mungkin karena bullying juga gitu, karena guru-guru yang lain juga menyebarkan kebahagiaan atau saling menyayangi itu. Betul. Ya, emang harus pinter-pinter nyiptain vibes positif sih. Jadi biar merekanya juga nggak punya energi negatif. Jadi kita bener-bener neken energi negatif supaya emosional mereka tuh ketahan, supaya mereka tuh yang penting mood terus gitu. Jadi nggak cuma mereka yang bikin aku mood, aku juga harus buat mereka tuh moodnya bertahan terus gitu, jangan sampai drop. Terus emang agak susah gampang lah. Untuk ngucapin makasih sih nggak kurang-kurangnya, pokoknya aku mau ngucapin makasih buat semua yang udah support, untuk kepala sekolah juga yang udah ngedukung, udah selalu ngarahin aku untuk jangan sampai kelewat batas, untuk negor aku di setiap ada salah gitu. Kemudian support dari murid-murid juga, itu aku nggak kurang-kurang ngucapin makasih, karena kalau bukan karena mereka yang mau dikontenin mungkin aku juga nggak bakal bisa di titik sekarang gitu. Jadi terima kasih banget buat murid-murid aku, untuk semua rekan-rekan guru, karena sesungguhnya guru kita itu nggak cuma di sekolah, bahkan teman kita sendiri juga bisa jadi guru, rekan kerja kita bisa jadi guru, bahkan ibu kita aja adalah guru pertama, madrasah pertama kita. Jadi mau ngucapin terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi guru bagi orang lain. Terima kasih juga untuk para guru honorer yang walaupun kita tahu kesejahteraan kita masih kurang, tapi kita semua masih mengabdi dengan sepenuh hati, masih semangat, masih tetap mencerdaskan anak-anak bangsa untuk lebih baik ke depannya. Tetap semangat terus yang penting. Ya.
buat guru-guru di Indonesia mungkin mau bilang makasih dulu karena mungkin udah berjasa, karena tanpa guru-guru kan juga kita nggak mungkin jadi sekarang. Dan buat Bu Lingga juga pastinya guru yang benar-benar asik, benar-benar bisa ngertiin siswanya, itu benar-benar hebat banget karena jarang banget ada guru matematika yang bisa ngertiin muridnya. Untuk guru-guru seluruh Indonesia, terima kasih untuk ilmu yang udah dibagikan, terima kasih untuk jasanya, dan aku harap bukan hanya aku yang bisa menerima kalian, jasa kalian itu dengan baik, dengan layak. Dan untuk Bu Lingga, terima kasih untuk pembelajarannya dan terima kasih untuk banyak pengalaman barunya. Untuk guru-guru di Indonesia, terima kasih sudah memberi ilmu kepada murid yang di Indonesia. Untuk Bu Lingga, terima kasih sudah mengajar kita. Selamat Hari Guru buat semuanya, buat semua rekan kerja aku, buat kepala sekolah, buat murid-murid aku. Semoga kita semua ke depannya menjadi lebih baik dan sukses terus. Ya, makasih sahabat BMM. Sekian obrolan kita hari ini bersama dengan Bu Lingga. Saya Lia pamit. Saya juga Bu Lingga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lingga. Sama-sama Lia. Baiklah, terima kasih.